Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Nurhakmalia, NIM 19220038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu mengenai analisis dan desain pekerjaan, serta perencanaan sumber daya manusia. Dalam desain pekerjaan, atau dapat disebut juga dengan rencana kerja, merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu penetapan kegiatan-kegiatan karyawan atau kelompok dalam perusahaan atau organisasi. Desain pekerjaan merupakan jembatan atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Dalam mendesain suatu pekerjaan, harus dapat memfasilitasi pencapaian tujuan perusahaan serta mengetahui kapasitas dan kebutuhan karyawan yang melakukan tugas tersebut. Desain pekerjaan dapat membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan. Ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, di antaranya. Yang pertama, pilih pekerjaan yang diperbaiki. Yang kedua, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pertanyakan setiap rinci pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan. Keempat, hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, terapkan perbaikan tersebut. Analisis pekerjaan merupakan tahap lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Secara umum, analisis pekerjaan juga merupakan bagian dari analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses pengembangan uraian terperinci untuk mengidentifikasi dan menentukan tugas-tugas dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Dapat berupa penentuan hubungan dari suatu jabatan dengan jabatan lainnya, penentuan tentang kemampuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif. Ada 3 tahap dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, menganalisis dan mengolah informasi jabatan. Ketiga, menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu perusahaan maupun organisasi, yaitu diantaranya analisis susunan kepegawaian, desain organisasi, desain pekerjaan untuk meningkatkan metode pekerjaan, mengurangi kesalahan eliminasi yang tidak perlu, serta untuk perbaikan kinerja. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Perencanaan SDM bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. HR bisa bekerja secara proaktif dalam menentukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan,
Perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Alasan pentingnya perencanaan SDM bagi perusahaan. Yang pertama, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang kompeten. Kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Timbulnya sikap positif dalam diri karyawan. Dapat menghemat biaya. Lalu terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah yang pertama dalam memulai perencanaan SDM yaitu dengan menilai berbagai aspek SDM yang terdapat pada perusahaan, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Yang ketiga, perkiraan permintaan SDM. HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang, agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya, strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultasi untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai hukum dan legal. Sekian penjelasan kedua materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.